Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Senang sekali berjumpa dengan saudara kembali dalam doa pagi kita, dalam teduh. Hari ini saya berdoa, kasih dan sukacita, anugerah Tuhan terus dicurahkan dalam kehidupan setiap kita. Mari pagi ini sebelum kita memulai hari kita, sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat setiap kami sampai hari ini. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami, sebelum kami memulai hari kami mau menaikkan pujian dan sembah kepada-Mu ya Tuhan. Berkenanlah atas setiap pujian dan sembah yang kami naikkan dengan segenap hati kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang tak pernah tinggalkan kami, dan kasih-Mu selalu mengalir bagi kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, kami tahu kami punya pribadi yang selalu dapat kami andalkan. Kau sumber pengharapan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Pagi ini kami membuka hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom saudara. Hari ini saya akan menyampaikan seri renungan yang baru, saudara, yang bicara tentang kekhawatiran, saudara. Beberapa hari ke depan saya akan membahas, saudara, beberapa hal yang bicara tentang kenapa kita tidak perlu khawatir, saudara. Saudara sadar gak kalau banyak hal dalam hidup kita yang kita khawatirkan itu hampir tidak pernah benar-benar terjadi sebenarnya, saudara. Seringkali ada sebuah hal yang mungkin hanya membutuhkan perhatian yang kecil dari pikiran kita, saudara. Tapi ketika kita jadi khawatir, kita jadi overthinking, saudara. Lalu kayaknya halnya jadi besar sekali, saudara. Dan kita akhirnya terjebak dengan kekhawatiran tersebut. Padahal sesungguhnya hal tersebut belum tentu terjadi dan biasanya tidak benar-benar terjadi, saudara. Nah, hari ini saya mau bicara tentang hal yang pertama, saudara. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Yang pertama, karena sedikit sekali dari hal-hal yang kita khawatirkan yang benar-benar menjadi kenyataan, gitu ya saudara. Atau dengan kata lain, hampir semua yang kita khawatirkan tuh sebenarnya gak terjadi, gitu ya saudara. Seringkali pikiran kita tuh dipenuhi dengan skenario ya saudara. What if, bagaimana kalau saya gagal ya? Bagaimana kalau bulan depan saya gak bisa survive ya? Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu, gitu ya saudara. Dan akhirnya kita jadi overwhelmed dengan pikiran-pikiran itu, saudara. Matius 6 ayat yang ke-27 katakan begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, ayat ini mengingatkan kita, saudara, bahwa kekhawatiran itu tidak dapat menambahkan bahkan 1 jam aja dalam hidup kita, gitu saudara. Kekhawatiran gak akan mengubah apapun dalam hidup kita, dan bahkan saya bisa katakan kekhawatiran gak akan mengubah hasil akhir menjadi lebih baik. Lebih buruk iya, saudara, bisa. Kenapa? Karena ketika kita khawatir berlebihan, saudara, ketika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kita akan memiliki pikiran-pikiran negatif, saudara, yang akhirnya gak membuat kita semakin maju, saudara. Tapi justru banyak hal negatif, banyak kerugian yang kita alami ketika kita hidup di dalam kekhawatiran. Ya saudara, kalau tahu sebuah kursi goyang ya saudara, ketika kita duduk di sebuah kursi goyang, kita kan sepertinya kayak sibuk melakukan sesuatu ya saudara, maju mundur berkali-kali gitu ya saudara. Tapi sesungguhnya kita kan gak kemana-mana ya saudara, kita tetap ada di tempat, diem di tempat gitu saudara. Tapi kayaknya kita sibuk sekali melakukan sesuatu gitu. Sama dengan kekhawatiran, ketika kita hidup di dalam kekhawatiran saudara, kita kayaknya sibuk saudara memikirkan gimana ya kalau ini, gimana kalau itu. Wah, sibuk dengan pikiran kita yang skenario-skenario yang mungkin gak akan pernah terjadi sesungguhnya. Tapi kita gak
dibawa kemana-mana tuh saudara oleh kekhawatiran itu, kita tetap diam di tempat aja, atau bahkan lebih parahnya ketika kita hidup dalam kekhawatiran, lama-lama kita akan ditarik mundur loh saudara. Kita akan tidak maju tapi justru malah mundur saudara. Nah, hari ini biar menjadi reminder buat setiap kita saudara untuk jangan hidup dalam kekhawatiran. Kenapa kekhawatiran tuh bisa membuat kita jadi mundur ya, tadi saya katakan saudara, nanti kita di beberapa hari ke depan kita akan bahas. Tapi salah satunya saudara, ketika kita hidup dalam kekhawatiran saudara, tubuh kita tuh jadi terdampak saudara. Kesehatan kita mungkin akan bisa jadi terganggu ketika kita terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran, di dalam kecemasan. Kekhawatiran gak akan mengubah hasil akhir menjadi baik, tapi justru akan membuat kita punya pikiran negatif yang seringkali malah membuat kita gak bisa berpikir jernih dan akhirnya membuat hasilnya jadi lebih buruk. Jadi hari ini kalau ada di antara kita yang masih hidup dalam kekhawatiran, terbelenggu oleh kekhawatiran, hari ini mulai memiliki pemahaman yang lebih lagi saudara, bahwa kekhawatiran itu gak akan membawa kita menjadi lebih baik. Nah, tapi hari ini saya mau katakan juga kita perlu bedakan yang namanya kekhawatiran dengan pertimbangan ya saudara. Bukan berarti ketika kita akan melakukan sesuatu, mengambil keputusan gitu ya saudara, kita nggak memikirkan gitu ya saudara. Enggak, kita perlu dan bahkan kita harus punya pertimbangan. Amsal 15 ayat 22 katakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Sekali lagi kita perlu bedakan kekhawatiran dengan pertimbangan. Kekhawatiran akan membuat kita semakin jauh dari tujuan kita. Tapi justru pertimbangan yang kita lakukan dengan hikmat dari Tuhan, dengan sebuah sikap hati yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan, maka akan membawa kita semakin dekat dengan tujuan kita. Jadi sekali lagi, punya pertimbangan itu harus saudara, tapi bukan hidup dalam kekhawatiran ya. Kita perlu hikmat Tuhan, kita perlu nasihat, kita perlu didikan saudara, sehingga semakin hari kita akan jadi pribadi yang semakin baik. Nah, hari ini saya berdoa supaya setiap kita yang mendengarkan hari ini kita menjadi pelaku-pelaku firman ya saudara. Jangan sampai kita terjebak hidup dalam kekhawatiran sehingga membuat kita semakin jauh dari tujuan kita. Karena kekhawatiran itu sebagian besarnya saudara gak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Hari ini mulai lepaskan setiap beban-bebanmu, setiap hal yang membuat engkau khawatir. Mulai serahkan kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan untuk engkau mengambil keputusan dalam hidup, untuk engkau memilih saudara, untuk engkau yang sedang mau mengambil keputusan, sedang mengambil jalan yang mungkin masih engkau bingung, kau minta hikmat dari Tuhan. Jadi pelaku-pelaku firman. Dan saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini saudara. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami mau serahkan setiap beban-beban dalam hidup kami yang membuat kami terbelenggu oleh kekhawatiran Tuhan. Kami mau menyerahkan
setiap beban-beban dalam hidup kami yang menghalangi kami untuk kami sampai mendekat kepada tujuan yang telah Tuhan sediakan buat kami. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau serahkan setiap beban kekhawatiranku. Aku mau berserah kepada Tuhan. Mau berdoa, Tuhan, mampukan setiap umat-Mu, Tuhan. Mampukan setiap mereka, Tuhan, untuk mereka bisa berjalan di dalam rancangan dan kehendak Tuhan, di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Berikan hikmat untuk setiap umat-Mu yang hari-hari sedang ada di persimpangan jalan, Tuhan, yang sedang harus mengambil keputusan dalam hidup mereka, Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini ada hikmat dari Tuhan memenuhi mereka, Tuhan, sehingga mereka mengerti apa yang jadi rancangan Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Ajar setiap umat-Mu Tuhan untuk jadi pribadi yang taat kepada Tuhan, untuk jadi pribadi yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan, untuk menjadi pribadi yang mau jadi pelaku firman Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang sedang ada di dalam pergumulan di dalam hidup mereka. Untuk setiap mereka yang bergumul dengan kondisi keluarga mereka, dengan relasi mereka Tuhan, dengan kondisi finansial mereka Tuhan, bahkan dengan kesehatan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, biar kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Berikan kekuatan kepada setiap umat-Mu untuk bisa melewati setiap tantangan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan kemampuan untuk mereka Tuhan, untuk mereka bisa keluar lebih dari pemenang Tuhan. Dan kami bisa melihat karya Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau awali hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini. Saudara, jangan hidup dalam kekhawatiran. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Semua karena-Mu.